Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Rizky Nifsi Ramdini MSI, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Shift 2. Pada presentasi kali ini kami akan membahas prosedur dan hasil pengamatan pada praktikum bedah mencit pada mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia. Selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan penyampaian hasil materi. Kepada yang bertugas dipersilakan. Di bagian pendahuluan, anatomi fisiologi memiliki arti ilmu yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana organ tubuh bekerja. Mencit memiliki kemiripan biologis dengan manusia, serta mudah ditangani di laboratorium. Maka dari itu, mencit merupakan hewan yang paling umum digunakan pada penelitian laboratorium sebagai hewan percobaan, yaitu sekitar 40-80%. Tujuan dilaksanakannya praktikum bedah hewan mencit yang pertama yaitu untuk melatih keterampilan dasar bedah anatomi hewan, dan yang kedua mengenal dan mempelajari struktur anatomi internal pada hewan uji. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum bedah mencit, yang pertama itu ada alat, toples, papan bedah, bedah, gunting bedah, pinset, jarum pentul, dan kapas. Bahannya mencit dan kloroform. Prosedur yang akan dijelaskan oleh Kak Rahma. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada prosedur bedah hewan mencit. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu kita pegang ekor mencit menggunakan ibu jari dan telunjuk. Selanjutnya, letakkan mencit di atas timbangan, kita amati bobotnya, lalu kita ambil toples kosong, kita masukkan ke dalam toples tersebut. Selanjutnya, kita tetesi kapas dengan larutan kloroform, masukkan kapas tersebut ke dalam wadah berisi mencit. Pastikan toples tertutup rapat dan tidak ada bagian yang terbuka yang memungkinkan udara keluar. Lalu, perhatikan pergerakan mencit. Tunggu hingga mencit benar-benar tidak bergerak atau mencit mengalami pingsan atau mati. Angkat mencit ke papan bedah, letakkan mencit dengan posisi telentang seperti yang ada di gambar, lalu kita beri pentul pada bagian kaki dan tangannya. Lalu kita mulai masuk ke pembedahan. Pertama itu kita buka dulu permukaan kulit pada mencit dengan cara mengiris dari bagian bawah perut sampai ke leher. Pertama itu kita cubit dulu sedikit, kita potong secara vertikal, lalu dilanjutkan dengan memotong kita potong secara horizontal sedikit, lalu dilanjutkan dengan memotong secara vertikal dari bawah sampai ke bagian leher. Lalu setelah kulitnya terbuka sempurna seperti yang ada di gambar, dilanjutkan dengan setelah kulitnya terbuka sampai ke ujung leher, lalu dilanjutkan dengan menguliti bagian kulit dari bagian dalam tubuh atau daging perut dengan bantuan pisau bedah. Nanti hasilnya seperti yang ada di gambar. Lalu buka bagian perut mencit dengan bantuan gunting bedah, kemudian ambil dan pisahkan masing-masing organ secara hati-hati menggunakan gunting dan pisau bedah. Selanjutnya, tiap-tiap organ yang berhasil dipisahkan akan diletakkan di papan bedah dan diberi jarum pentul serta diberi nama pada setiap organnya menggunakan kertas label. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nazwa Sasmita. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada organ yang berhasil diangkat. 1. Jantung, 2. Paru-paru, 3. Lambung, 4. Hati, 5. Ginjal, 6. Usus besar, 7. Usus kecil, 8. Limpa, 9. Organ reproduksi, 10. Kandungan kemih. Selanjutnya ada karakteristik dan fungsi organ.
Yang pertama ada jantung, karakteristiknya berwarna merah tua, berada di bagian tengah dada sedikit kiri. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel sambil membuang produk limpa seperti karbon dioksida. Yang kedua ada paru-paru, karakteristiknya terletak di rongga dada di kanan dan di kiri jantung, organ respirasi utama. Fungsinya tempat terjadinya pertukaran gas oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah melalui alveolus. Yang ketiga ada lambung, karakteristiknya kantung berotot yang menerima makanan dari esofagus. Fungsinya menampung makanan, menghancurkan dan menghaluskan makanan melalui esehatani dan getah lambung atau asam dan enzim pencernaan. Yang keempat ada hati, karakteristiknya organ padat terbesar di rongga perut, berwarna merah tua kecoklatan. Fungsinya berperan penting dalam metabolisme atau mengubah zat makanan detoksifikasi, menetralkan racun dan zat buang, serta memproduksi empedu. Yang kelima ada limpa, karakteristiknya limfosit kedua terbesar berwarna merah keunguan merah atau merah tua, terletak di bawah lambung. Fungsinya berperan dalam sistem kekebalan tubuh atau memproduksi sel limfosit, sel T, pematangan sel darah merah, dan gudang bahan selular. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, nama Kanakila. Selanjutnya ada ginjal, karakteristiknya berbentuk seperti kacang, terletak di dinding posterior abdomen atau belakang peritoneum di kedua sisi vertebra. Fungsinya mengontrol volume dan komposisi cairan tubuh atau keseimbangan elektrolit dan air, menyaring produk limbah dari darah atau urea dan kreatinin untuk diekskresikan sebagai urin. Selanjutnya, Kak. Usus. Usus besar, karakteristiknya tabung berdiameter lebih besar dari usus kecil, terletak di kolon. Fungsinya menghasilkan lender, berfungsi menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dicerna, seperti tempat penyimpanan. Sementara tinja, terdapat banyak bakteri yang membantu mencerna beberapa zat. Organ reproduksi, karakteristiknya terdiri dari tesis jantan. Fungsinya jantan menghasilkan spermatozoa atau gamet jantan dan hormon androgen seperti testosteron. Kandungan kemihnya tidak terlihat jelas karena ukuran mencit relatif kecil dan belum ada urin yang tertampung. Kandungan kemih karakteristik terlihat sebagai kantong kecil terletak di bagian abdominal bawah, tepat sebelum genital. Jika terisi urin, tampak menggelembung. Jika kosong, terlihat kempis dan tipis. Fungsinya menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan, mengumpulkan urin hasil filtrasi ginjal sebelum dibuang melalui uretra. Kesimpulan, praktikum pembedahan mencit bertujuan untuk melatih keterampilan dasar bedah anatomi serta memahami struktur dan fungsi organ-organ internal hewan percobaan. Dari hasil praktikum, mahasiswa berhasil mengidentifikasi berbagai organ seperti jantung,
paru-paru, lambung, hati, ginjal, usus halus, usus besar, limpa, organ reproduksi, dan kandung kemih. Setiap organ diamati berdasarkan bentuk, letak, dan fungsinya di dalam tubuh mencit. Melalui proses pembiusan, pembedahan, pengamatan, hingga pelabelan organ, mahasiswa mampu memahami lebih dalam mengenai anatomi internal mencit yang memiliki banyak kemiripan fisiologis dengan manusia. Kesehatan ini juga memberikan pengalaman langsung dalam melakukan prosedur bedah dengan benar dan aman, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang sistem tubuh hewan secara menyeluruh. Dengan demikian, kegiatan praktikum ini sangat bermanfaat sebagai dasar pengetahuan anatomi dan fisiologi hewan yang relevan untuk bidang kesehatan dan farmasi. Baik, itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa resen. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, guys, tanya guys. Baik, untuk Kak Eka Septiani, silahkan waktu dan tempat untuk bertanya. Saya izin bertanya ya dari kelompok 7. Oke, mana Kak pertanyaannya? Apa akibatnya jika mencit belum sepenuhnya teranestesi saat disayat? Apa akibatnya jika mencit? Oh, oke, oke. Ditunggu ya Kak jawabannya. Ya, Oke, izin menjawab ya pertanyaannya Kak Eka. Kan tadi pertanyaannya gimana kalau mencitnya itu belum sepenuhnya teranestesi. Eh, kan anestesi itu gunanya untuk dia supaya pingsan atau meninggal gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dia belum benar-benar teranestesi, pastinya dia masih sadar gitu kan. Kalau dia masih sadar, berarti dia bisa merasakan sayatan yang sakitnya luar biasa itu. Kalau dia merasakan sayatan yang sakitnya luar biasa itu, nanti dia stres. Nah, nanti itu berpengaruh ke hasil penelitiannya, bisa berpengaruh ke hormon, ke proses-proses fisiologisnya. Terus, kalaupun dia belum sepenuhnya teranestesi, pastinya dia bakal masih bergerak gitu kan, pasti dia bakal ngeberontak gitu loh. Pas disayat bisa kemungkinan bisa kegigit kayak saya kemarin belum sepenuhnya teranestesi udah saya pegang jadi kegigit saya. Gitu. Gimana Kak? ya, makasih ya Kak. Sama-sama. Baik, selanjutnya yaitu Kak Betty Senjani. Eh, Silakan waktu dan tempat untuk bertanya. Oke, terima kasih Kak untuk waktu dan tempatnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi menjelang siang ya. Ya Kak. Em, di sini saya mewakili kelompok 8 mau bertanya, dalam pembedahan mencit itu kan pasti terjadi perdarahan ya Kak. Ya, Nah, pertanyaannya bagaimana cara penanganan perdarahannya? Serta dampak dari perdarahan itu
dalam pengamatannya seperti apa? Dalam pengamatan mencit. Oke, baik. Terima kasih Kak Fetisjani atas pertanyaannya. Jawabannya mohon ditunggu. Kelompok 9 sudah selesai? Nah, kok nggak nyaut ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini Oh, belum satu selesai ya. pertanyaan Nanti lagi, Bu. dikabari saya ya. Kok sepi tadi saya pikir sudah selesai. Baik, Bu. Ntar. Satu lagi, Bu. Kak Betty izin menjawab. Pendarahan dalam pembedahan mencit memang mungkin terjadi, namun harus diminimalkan dan dikendalikan secara etis. Pendarahan ringan biasanya tidak berdampak signifikan, sedangkan pendarahan berlebihan dapat mengganggu pengamatan, menurunkan kualitas data, dan melanggar prinsip kesejahteraan hewan. Itu aja, Kak. Ada yang mau ditambah nggak yang lain? Tadi kayaknya Kak Betty nanya juga gimana kalau terjadi pendarahan gitu kan penanganannya gimana. Eh, ini kan mungkin karena kasusnya mencitnya udah mati di sini jadi bisa ditekan aja bagian yang berdarahnya, nggak perlu bukan nggak perlu ya. Eh, kan kalau pendarahan pada mencit yang masih hidup bisa mengakibatkan kematian, tapi karena ini mencitnya sudah mati, jadi ya udah ditekan aja bagian yang berdarahnya sampai perdarahannya berhenti. Atau kalau misalnya pembuluh darah besarnya yang tersayat terus berdarah terus darahnya nggak mau berhenti juga bisa diikat pakai benang gitu Kak biar dia nggak keluar lagi darahnya. Gitu Kak kurang lebih.
Oke, terima kasih Kak Rahma jawabannya. Sama. Baik, begitu saja sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman atas partisipannya pada presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.